Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas mekanisme arsitektur IC atau microchips bekerja dengan cara mengolah instruksi data dalam kode biner 1 atau 0 yang merupakan implikasi keadaan transistor dari memori komputer yang kemudian diolah dan dikerjakan oleh prosesor melalui berbagai mekanisme seperti halnya multiplexing, register, hingga unit logika aritmatika atau ALU yang bertugas untuk mengolah rangkaian instruksi yang akan dikerjakan melalui sistem operasi aritmatika komputer. Ya, ALU mengerjakan instruksi melalui susunan berbagai rangkaian gerbang logika kompleks. Setiap instruksi yang masuk ke ALU nantinya akan dikerjakan melalui berbagai rangkaian gerbang logika hingga mendapatkan keluaran jawaban yang diprogramkan. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya tentang arsitektur microchips. Namun, dalam penjabaran arsitektur microchips sebelumnya, yang Profesor Kardus bahas hanya sebatas sistem microchips, di mana struktur gerbang logikanya bersifat tetap atau permanen. Artinya, setelah CPU atau prosesor atau microchips tersebut diproduksi, CPU tersebut hanya akan dapat menjalankan sistem dan menyelesaikan perintah pemrograman sesuai dengan bentuk gerbang logika yang telah disusun sebelumnya. Dan ketika ada program instruksi baru, umumnya gerbang-gerbang logika tersebut tidak akan dapat menyelesaikannya. Namun berbeda dengan konsep IC atau microchips FPGA yang akan Profesor Kardus bahas kali ini. FPGA atau Field Programmable Gate Arrays dirancang menjalankan instruksi tertentu sesuai konfigurasi gerbang logika yang telah disusun sebelumnya. Pada FPGA, sistemnya jauh lebih revolusioner karena perangkat FPGA, keadaan konfigurasi gerbang logika yang telah dibuat pada perangkat dapat diprogram ulang atau diubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Hal inilah yang membuat FPGA sangat serbaguna, super fleksibel, dan mudah untuk beradaptasi. Karena fleksibilitas tinggi tersebutlah perangkat IC FPGA umumnya digunakan untuk perangkat-perangkat khusus seperti halnya pencitraan medis, sistem otomatisasi robotik dalam dunia industri, teknologi AI, jaringan seluler broadband, industri kedirgantaraan dan militer, dan sebagainya. Karena umumnya teknologi-teknologi di atas wajib melakukan pembaruan sistem dan program untuk meningkatkan kinerja komputasi. Karena itu, teknologi FPGA yang notabene dapat memprogram ulang dan memperbarui sistem gerbang logika sangat baik untuk diaplikasikan pada perangkat-perangkat teknologi tinggi tersebut daripada prosesor umum yang sifatnya bersifat permanen dalam fungsi tetap. IC FPGA menggunakan sistem PLD atau perangkat logika yang dapat diprogram ulang sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan FPGA dengan prosesor umum mayoritas terletak pada arsitekturnya. Jika prosesor atau CPU umum membangun rangkaian gerbang logika menggunakan susunan miliaran transistor, resistor, dan sebagainya, di mana instalasi gerbang-gerbang logika pada ALU bersifat permanen, tidak dapat dirubah, dan hanya akan menyelesaikan tugas sesuai dengan keadaan gerbang logika yang telah dirancang. Pada arsitektur FPGA berbeda. FPGA layaknya koper besar, di mana di dalamnya terdapat jutaan sel atau blok digital, di mana setiap blok atau sel tersusun dari irisan, register, flip-flop, multiplexer, dan rangkaian elemen logika dan memori. Pada setiap FPGA terdapat ratusan ribu hingga jutaan sel atau blok logika, di mana blok-blok logika ini dapat diprogram ulang, diubah tata letaknya, hingga menghasilkan sistem gerbang-gerbang logika yang berbeda dari sebelumnya. Layaknya sebuah Lego, kalian dapat mengotak-atik sistem blok logika sesuai dengan kebutuhan program komputer yang diperlukan. Untuk memprogram setiap blok atau susunan sel pada FPGA, kalian wajib menggunakan HDL atau sistem bahasa deskripsi perangkat keras. Sistem bahasa deskripsi HDL sebenarnya mirip dengan teknik bahasa pemrograman perangkat lunak, di mana untuk memprogram ulang FPGA, kalian juga akan menulis kode-kode tertentu yang nantinya akan diubah menjadi file biner. Sebelum file-file tersebut akan diunggah ke FPGA melalui perintah yang dijabarkan bahasa deskripsi, itulah HDL akan mengubah sistem fisik perangkat keras seperti
Susunan sel atau blok logika pada konfigurasi terbaru untuk memprogram perangkat keras seperti pada FPGA bukanlah hal yang sederhana. Tak sama dengan susunan program aplikasi yang dibuat oleh insinyur perangkat lunak. Memprogram perangkat keras sedikit lebih rumit. Karena itu, diperlukan ahli atau insinyur perangkat keras yang memiliki spesialisasi merancang sistem aritmatika dan algoritma pada tingkat sirkuit. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme sistem dari FPGA. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Altera Intel Smart Manufacturing FPGA mengabarkan.